kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oh,
kemuliaan untuk Tuhan. Salibmu tak terjangkau akal budiku. Kau yang mulia rela jadi hina. Terima kasih kau telah bersedia. Syukur atas kuasa darahmu dan pengorbananmu. Bilur-bilurmu menyembuhkan lebih dari yang ku harapkan. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Kuasa darahmu dan pengorbananmu. Bilur-bilurmu menyembuhkan lebih dari yang ku harapkan. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh.
sejahtera, kita kembali berjumpa dalam program Inspirasi Maranatha. Program Inspirasi Maranatha merupakan program yang lahir dari hasil riset, hasil pengkajian para dosen Universitas Kristen Maranatha. Kita akan mengawali dengan doa dan izinkan saya berdoa menurut iman Kristen. Bapa yang Maha Baik, sumber pengetahuan dan hikmat yang dari Roh Kudus Allah Engkau memberikan terang, pengetahuan, bahkan juga di dalam bidang kesenian, termasuk pula di dalam bidang teknologi. Oleh karena itu kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang terus berkarya di dalam sejarah melalui perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Berkati Bapak percakapan kami pada kesempatan ini, di mana kami mau berbicara dari sudut seni, telah hadir dalam program ini, saudari kami, Dr. Kesia Clarissa Langi. Berkati Ibu Kesia Clarissa Langi di dalam memandu seluruh rangkaian acara, memberikan materi-materi yang membuka wawasan kami. Kami berdoa di dalam penyertaan Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada kesempatan ini kita akan diberikan oleh sosok yang luar biasa, ya, masih muda tapi doktor, ya, dan menulis satu jurnal yaitu kronologi perkembangan material dan teknologi pakaian perang orang Nias. Baik, kita berikan kesempatan Ibu Kesia Clarissa Langi untuk memperkenalkan diri. Halo, selamat siang semuanya. Nama saya Kesia Clarissa Langi. Saya dosen di Universitas Kristen Maranatha, Prodi D3 Seni Rupa dan Desain. Kemarin baru selesai program doktoralnya, bulan April baru sidang, dan ini salah satu bagian dari disertasi saya gitu. Mungkin bukan semuanya, tapi bagian kecilnya saya buat sebagai jurnal bersama pembimbing saya. Ya. Jadi Ibu Kesia ini juga anak dari mantan rektor, ya, Universitas Kristen Maranatha, yaitu Profesor Dr. Armin Langi, ya. Jadi kita bersyukur bahwa seorang yang masih muda menjadi seorang doktor, ya, dan kita berdoa bahwa Bu Kesia ini akan ke depan makin dipakai oleh Tuhan. Amin. Ya. Nah, Bu Kesia, tadi saya menyampaikan bahwa Ibu menulis satu jurnal, ya. Ya, kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, kronologi perkembangan material dan teknologi pakaian perang orang Nias, gitu, ya. Nah, bagaimana Ibu bisa latar belakangnya, ya? Kenapa kok memilih pakaian perang lagi, ya, Bu, ya? Pakai biasanya suka pakaian perang itu, ya, perang ini biasanya laki-laki, gitu, ya. Kesia ini seorang perempuan, ya, cantik, ya, tapi kok bisa milih pakaian perang ini, ya? Bagaimana itu? Mungkin ini memang pertanyaan semua orang. Oh, gitu, kenapa pilih baju perang gitu? Baju perang gitu, ya. Jadi memang sebenarnya waktu saya cari judul untuk disertasi, ada beberapa baju yang saya ingin teliti gitu. Mungkin waktu saya S2, saya banyak telitian tentang baju Bali, baju tarian. Tapi waktu saya buat matriksnya, lalu bimbingan juga dengan para dosen, mungkin baju perang ini salah satu baju yang selalu menjadi artefak. Jadi memang tidak pernah dipakai lagi gitu sekarang. Kalau sekarang kan orang pakainya militer bajunya. Jadi dia selalu jadi artefak, tapi salah satu baju yang paling penting gitu di zaman dulu. Karena kalau misalnya tidak ada baju perang, pastinya kita akan selalu kalah gitu.
Tapi mungkin lihat dari sejarah juga baju perang ini punya makna yang sangat sangat mulia juga. Bukan cuman untuk membunuh gitu ya, tapi untuk melindungi gitu. Melindunginya. Jadi fungsi itu juga sebenarnya sangat penting, walaupun perang itu punya konotasi yang negatif. Tapi sebenarnya sebagai prajurit itu ada proses perlindungan itu untuk menjaga, menjaga satu daerah, bahkan sampai nantinya saat kita merdeka itu juga karena pahlawan-pahlawan kita gitu. Jadi mungkin kalau saya lihatnya perspektif itu, tapi mungkin perang juga untuk semua orang sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang negatif dan lain sebagainya. Mungkin awalnya saya ambil dari situ, dan nanti saya akan jelaskan juga kenapa akhirnya ke Nias gitu. Ada cerita yang sangat menarik di Nias, sampai akhirnya saya ambil jadi topik disertasi. Jadi memang saya waktu membaca jurnalnya Bu Kesia itu ada pakaian perang, tapi kenapa kok Nias gitu ya? Iya. Padahal itu kalau daerah atau suku-suku lain juga punya pakaian perang, di Papua pasti, juga ada, di Toraja juga pasti ada, juga orang Dayak juga punya gitu ya. Semua ada. Jadi mungkin baiknya diceritakan itu, kenapa pemilihnya Nias? Atau mungkin punya saudara dari Nias atau mungkin begitu? Oh bukan ya? Sebenarnya nggak punya, tapi waktu saya ke sana ternyata nama atau marga Langi juga ada di sana. Oh di jadi Nias mungkin itu kebetulan ya? Dulu, tapi kan bukan Langi kan, bukan orang Nias kan? Iya, sebenarnya saya orang Manado, apa-apa dari Manado gitu. Kan? Marganya dari sana. Tapi ternyata mungkin kalau saya lihat nanti di lini masa juga ada perjalanan orang-orang gitu. Dan maknanya juga sama gitu. Mungkin Langi, langit gitu. Di sana juga Langi artinya langit. Gitu. Oh jadi Langi itu artinya langit ya? Iya. Waduh. Jadi ternyata ada persamaannya gitu. Iya. Jadi karena ada kosakata atau diksi yang secara batin itu, wah ini kok hampir sama gitu ya. Nah, mungkin ya. Maknanya juga hampir sama ya, langinya lagi gitu ya. Iya, artinya juga ternyata sama gitu. Nah, kembali kepada masalah Nias ini Bu ya. Jadi kalau kita lihat bahan baju perang dari Nias itu kan berkembang ya. Iya, betul. Kan tidak statis gitu kan. Iya. Nah kira-kira perkembangan, walaupun ini disertasi saya tahu kalau bacanya rumit gitu ya, tapi mungkin dalam kesempatan ini Bu Kesia bisa menerangkan ya bagaimana perkembangan baju perang secara sederhana dari waktu ke waktu gitu, silakan. Iya, memang kalau baju perang itu lebih banyak ke arah fungsi ya. Jadi sama mungkin pikirannya sama seperti baju olahraga gitu. Mungkin ada fungsinya, untuk atletnya harus lebih cepat geraknya, atau mungkin harus lebih tahan. Kalau misalnya dipukul orang, dia harus lebih kuat gitu. Jadi baju perang itu juga melalui banyak sekali proses. Jadi ada proses dia mencari bentuk, ada proses dia mencari bahan, sampai akhirnya dia bisa sampai ke titik sebelum kemerdekaan itu dia berhasil melawan mungkin dari sukunya sendiri, atau mungkin melawan Belanda juga gitu. Jadi perkembangan material dan teknologi ini ketika dirunut ke belakang ternyata punya perkembangan yang sangat menarik dan di zaman itu. Gitu. Jadi mungkin di zaman kapan ya? Nanti ada tahunnya. Di situ mungkin di daerah lain masih ngapain atau mungkin cocoknya bertani gitu, tapi di sana mereka udah buat dari besi gitu, dari armor gitu, seperti yang ada di Eropa, padahal di Indonesia lainnya mungkin nggak ada gitu. Tapi di Niasnya justru ada itu. Iya, di Nias armor itu ada itu. Iya, nanti baju perang itu ada ya. Iya, baju perangnya dari besi, dari kulit buaya dan lain-lain, mereka mengembangkan karena memang fokusnya ke perang itu. Jadi perkembangan baju perangnya jadi sangat menarik, dan saat dirunut ke belakang ternyata ada hubungan kerja sama bangsa lain, atau mungkin mereka menemukan material-material baru untuk dikembangkan gitu. Jadi saya juga nggak lihat hanya di Nias, tapi waktu dicek gitu di perjalanan kain secara global, ternyata ada pengaruhnya juga gitu di Nias. Jadi perkembangan material ini secara lini masa gitu, kronologis, jadinya sangat menarik gitu waktu dicek. Mungkin bisa jadi ada hubungannya lagi sama daerah lain, mungkin ada yang mau neliti juga daerah lain, mungkin ada hubungannya nih. Gitu. Yeah. Itu kalau
awalnya itu pasti kan tidak langsung besi gitu ya. Iya, Kalau betul. besi itu mungkin agak yang terakhir atau bagaimana? Di tengah-tengah Di malah. tengah-tengah. Iya. Nah setelah besi kira-kira mereka pakai bahan apa itu? Setelah besi akhirnya mereka mix media karena bahan besi kan Oh, nggak ada di Nias. oh, oh, oh. Jadi mereka harus impor gitu. Oh, Jadi jadi zaman dulu udah ada ekspor sudah impor. ada impor Iya. juga ya? Waduh. Akhirnya mereka mengetahui gitu bahan apa yang paling bagus, bahan apa yang paling kuat gitu. Jadi ada material lokal, material yang dari luar digabung, akhirnya jadi sangat kuat gitu bajunya. Jadi nggak cuma besi, soalnya kalau dulu mungkin besi panas ya, Iya, iya. seng gitu jadi Jadi panas. kalau kena matahari Iya, belum berat belum lagi. menghadapi musuh sudah kepanasan. Iya, udah mulai item-item nih badannya gitu, Badannya, langsung ya. kapalan semua gitu. Iya, iya. Nanti ujungnya terakhir baru jadinya kain karena dipakai untuk hari ini. Gitu. Kalau kain pun juga punya kemampuan untuk melindungi. Kalau misalnya Kalau kena senjata gitu ya. itu kalau misalnya kain terakhir itu saat sudah merdeka biasanya. Oh. Jadi udah nggak ada perang, mereka pakai untuk menyambut tamu atau misalnya untuk tarian perang. Ya upacara Iya, gitu ya. jadi yang anak-anak sekarang katanya nggak bisa lagi nih kalau pakai besi gitu. Kalau pakai besi berat gitu karena emang kan sekarang orang-orang belajar gitu ya, harus sekolah, harus kerja dan lain-lain. Jadi udah nggak bisa lagi nih pakai yang berat-berat gitu sih bajunya. Baik, Bu Kesia. Nah, kira-kira yang Bu Kesia maksudkan dengan penelitian baju perang ini melalui analisis ya. Jadi tadi apakah sudah termasuk ya? Iya. Jadi analisis bahan baku, lalu di situ disebutkan ada pengaruh eksternal dan teknologi. Mungkin tadi bisa dipertajam lagi, maksudnya supaya pemirsa ini bisa lebih waduh berarti zaman dahulu tuh leluhur atau orang di Nias ini sudah punya pikiran yang sedemikian gitu ya, maju ya. Nah silakan Bu Kesia. Iya, jadi memang untuk analisis material, itu saya ambilnya lebih ke karakteristiknya. Lalu untuk penelitian in-depth-nya saya ambil dari penelitian orang lain gitu. Karena memang nggak bisa kalau saya sendiri yang meneliti. Jadi ada penelitian-penelitian terdahulu yang misalnya fokus ke kulit kayu, ada yang fokus ke tenunan, ada yang fokus ke material-material lain, dan memang di sumber saya di Museum Pusaka Nias mereka juga sering melakukan penelitian gitu. Mungkin tidak fokus ke baju perang tapi ada hubungannya gitu. Jadi misalnya mereka lagi meneliti ada gua, ternyata di dalamnya ada benda-benda untuk memukul kayu gitu, bark, kulit kayu. Jadi dipukul. Dan memang secara sejarah zaman itu orang-orang saat mau membuat pakaian memukul dengan batu gitu kulit kayunya. Jadi ditemukan ternyata di Nias ada gitu. Dan memang saat ini Museum Pusaka Nias dan juga pemerintah setempat pernah mencoba gitu membuat baju dari kulit kayu. Dan dicoba memang seperti itu. Berhasil caranya. mereka? Iya, berhasil. Jadi, tapi memang kulit kayu kan tipis, nggak bisa dicuci dan lain-lain. Jadi nggak bisa dipakai terlalu lama gitu. Karena itu nanti pindah ke material lain. Nanti material yang baru cukup bagus tapi kurang tahan, nanti cari lagi material lain gitu. Jadi berkembangnya sesuai kebutuhan dan ada trial dan errornya gitu di orang Nias. Dan mungkin saat dilihat secara global orang-orang secara global juga sama. Mereka awalnya dari ada yang kulit kayu, ada yang kulit binatang, terus nanti masuk ke tenunan, masuk ke yang lain gitu. Tapi memang ada pengaruh dari luarnya itu yang membuat masyarakat Nias juga selalu berkembang. Jadi menerima menerima sesuatu yang baru gitu. Jadi mereka nggak langsung ngeblok sesuatu yang baru. Selama itu sesuatu yang inovasi untuk Nias, akhirnya mereka mengembangkan gitu. Jadi nanti perkembangan material dan teknologinya menjadi sangat menarik gitu saat dilihat. Dari penjelasannya Bu Kesia itu ya, satu gambaran mentalitas dari orang Nias itu orangnya ternyata terbuka gitu ya, untuk menerima masukan, tapi terbukanya mereka tetap inovatif ya. Jadi mereka inovatif itu mereka teliti dari kondisi real mereka. Lalu yang ketiga mereka bisa menciptakan sesuatu yang lebih kreatif. Iya, betul. Gitu kan.
Lalu yang keempat adalah semuanya dipakai untuk satu solusi. Iya, Solusinya yaitu menjaga iya. satu Kampungnya, kawasan iya atau betul. perkampungan ya atau komunitas mereka. Jadi, kalau saya boleh menangkap bahwa penelitiannya Bu Kesia kelihatannya hanya melalui bahan pakaian, tapi di sana saya sebenarnya menyingkapkan Jadi satu banyak, dimensi batin, mentalitas, cara berpikir orang Nias. iya, Begitu ya, iya betul. Kesia? Mungkin di penelitian yang lain bahkan jadi bisa lihat apa ya keterbukaan orang Nias itu dari susunan rumahnya. Jadi ada Nias itu dibagi jadi 3, Nias Utara, Tengah, dan Selatan gitu. Jadi memang kalau di utara mereka lebih dekat sama pelabuhan. Jadi orangnya lebih terbuka, rumah-rumahnya juga lebih berjarak gitu. Tapi nanti semakin ke tengah, semakin ke bawah, semakin anti nih sama orang asing. Oh, justru Tapi kalau makin ke selatan dia makin iya, makin rapat gitu. makin rapat. Dan makin sering perang di bawah. Karena ya kalau makin rapat justru makin Iya. perang ya. Iya, karena mereka harus selalu bersama gitu. Kalau misalnya renggang-renggang nanti musuhnya masuk nih dari antara rumahnya atau si pagarnya nih harus lebih tinggi gitu. Jadi lebih tertutup kalau orang di bawah. Sampai sekarang ada stereotip seperti itu juga gitu di masyarakat Nias. Walaupun waktu saya ke selatan juga orangnya baik-baik gitu. Terus kalau saya tanya juga jawab cerita tentang kehebatan mereka zaman dulu gitu. Cuman memang ada stereotip itu. Waktu dilihat ternyata dari rumahnya juga sama. Ternyata mereka cari ke bukit, tertutup, susah dijangkau gitu. Tapi kalau sekarang kelihatannya udah lebih bisa berbaur, menerima yang lain gitu. Kita telah menerima satu penjelasan yang makin membuka mata kita ya tentang salah satu suku dalam bangsa kita. Ternyata bangsa kita pada zaman dahulu sudah berpikiran sangat progresif dan inovatif. Dan kita akan lanjutkan setelah informasi yang satu ini. Kalau kalian masuk FSRD Maranatha itu fun banget. Kalian gak akan nyesel deh masuk di Cafe Maranatha. Karena kalau kita bahas dari fasilitas yang ada membuat kita menjadi lebih semangat. Kita juga punya lantai masing-masing buat program studi masing-masing, mulai dari seni murni, fashion, DKV, interior, dan arsitek. Buat lantai fashion sendiri, di sini yang paling pertama itu kita punya mesin jahit banyak banget. Jadi nggak perlu takut buat rebutan sama orang lain, jadi semua pasti kebagian dan bisa pakai. Manekin juga udah disediain dan banyak, jadi bisa kita pakai. Nah, buat dosen-dosennya sendiri, menurut aku di sini dosen-dosennya udah sangat profesional. Dosen-dosen memiliki kemampuan yang oke sih. Jadi kalau misalnya kita mau ngobrol apapun, mereka tuh sangat open banget sama sendiri. Mereka juga sering banget sharing-sharing tentang proyek-proyek mereka, dan nggak jarang juga mereka ngajak kita proyek bareng. Pertemanan sendiri di Maranatha tuh menurut gua bagus banget sih. Kenapa bagus banget? Soalnya dari awal juga kita udah ditekanin buat saling dekat satu sama lain gitu. Kita tuh dididik supaya kita menjadi satu keluarga yang baik dan sangat mendukung satu sama lain. Bisa satu kelas tuh bisa dari angkatan berapa tuh kumpul, terus kita ngobrol, kita cerita gitu, kayak berbagi pengalaman ya, betul kayak gitu. Jadi lebih klop banget ya menurut aku, dan bener-bener kayak nggak ada bedanya gitu. Iya. Kamu angkatan bawah nggak mau Ya, itu betul. enggak sama Ya. sekali enggak. Pertemanan di Maranatha tuh cukup enak banget, toleransinya bakal kerasa banget sih, apalagi banyak banget teman-teman di sini yang latar belakangnya beda-beda. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Pulau Jawa juga, ada yang dari Bali, ada yang dari Papua. Maksudnya bener-bener tersebar gitu loh satu Indonesia. Dan gue tuh ngerasa banget kalau di sini tuh kaya banget, karena kaya akan toleransi, kaya akan kebudayaan, sama kita nggak lupa kalau kita tuh Indonesia. Integrity. Kami setiap mahasiswa FSRD dituntut untuk selalu kreatif dan berbeda. Kejujuran dan kedisiplinan pun tidak lepas dari tanggung jawab kami. Care. Selalu peduli dan membantu satu sama lain. Dan tidak pernah lupa akan teman-teman kami yang membutuhkan pertolongan. Excellence.
Mahasiswa FSRD selalu didorong memberikan yang terbaik dalam semua pengerjaan, baik itu pengerjaan tugas ataupun yang lainnya. Ya, kita kembali dalam sesi yang kedua. Bu Kesia, izinkan saya menanyakan Bu tadi, karena Ibu dalam bidang seni biasanya kaitannya juga dengan pakaian biasanya juga dengan fashion ya Bu ya? Iya. Biasanya kalau pakaian itu ada nilai-nilai keindahannya gitu ya. Tapi dalam konteks ini pakaian perang ya Bu ya. Apakah mungkin di dalam pakaian perang ini juga ada satu motif-motif keindahannya atau dibikin aja pokoknya asal kuat gitu ya, kena pukulan atau kena senjata, kira-kira bagaimana Bu? Sejauh mana dari sudut seni ya? Sebenarnya di baju perang Nias ini yang menarik, walaupun dia seragam, kalau seragam kan harus sama semua, kayak baju militer sama semua, yang bedain pangkat-pangkatnya gitu. Kalau di baju perang Nias, strukturnya mereka sama, seragam, tapi untuk hiasannya mereka bisa menunjukkan ekspresi diri gitu, menunjukkan aktualisasi diri. Jadi di situ mereka banyak menghias, mungkin lebih banyak ke arah helmetnya, pelindung kepala, sama ada di bagian ragonya. Rago itu ada lingkaran seperti bola dari rotan, itu tempat buat nyimpen jimat. Jadi jimatnya disimpan di situ, itu biasanya sama dengan parangnya. Jadi ada parang, ada bungkus parangnya, ada ragonya gitu. Rago itu tempat jimat ya? Iya, tempat jimat yang dari rotan. Rotan ya. Nah, tapi jimat juga ada jimat yang benar-benar seperti tulisan gitu ya, masukin jimat. Ada juga yang benar-benar yang mereka merasa unik atau langka. Jadi ada juga yang pakai tutup botol. Wah, itu kan botol botol tuh jarang gitu, nggak ada gitu di Nias. Tapi waktu itu ada orang Belanda mungkin, atau mungkin ada pedagang yang punya tutup botol, terus ini bagus gitu ya? Langka gitu. Menunjukkan kelangkaan, jadi dia hebat. Jadi dia masukin di situ juga. Jadi lebih ke arah personal gitu untuk dekorasinya, makna-maknanya juga. Jadi kalau misalnya orang mau buat lebih kuat, harus pakai misalnya gigi harimau. Selain langka, harimau juga pintar dan kuat gitu. Jadi ada makna-makna itu. Jadi selain ada fungsinya, ada juga fungsi ketahanan gitu ya bajunya. Ada juga yang mereka dekorasi, ada yang mungkin kalau misalnya udah bangsawan bisa dikasih warna gitu. Kalau misalnya di kepalanya mungkin lebih hebat lagi, ada tanduk rusaknya dan lain-lain. Jadi selain secara estetis untuk kepuasan diri ya, keindahannya untuk kepuasan diri, tapi juga untuk menakuti lawannya gitu. Jadi secara estetis mungkin kalau sekarang kita lihat bagus gitu, tapi untuk zaman dulu selain untuk kepuasan diri, mereka jadi percaya diri, jadi lebih merasa kuat dan lain-lain, juga untuk menakuti lawannya gitu. Jadi kalau lawannya ngelihat begitu megah gitu ya bajunya, melihat aja udah takut ya. Iya, takut gitu. Jadi lari pasti gitu ya. kalah gitu ngerasanya. Jadi mungkin fungsi estetisnya selain keindahan, tapi lebih ke arah psikologis kepuasan diri pemakai dan eksternal untuk menakuti orang lain gitu. Ya walaupun tadi saya baru tahu ada tempat jimat namanya Rage, sebenarnya rage, O-nya ada titik duanya. Ada iya, gitu ya bentuknya iya. itu ya. Ada teman saya dari Nias itu kalau ada O.2 itu saya sulit mengucapkannya dengan tepat susah. ya. Susah ya. Nah, tetapi kalau saya tangkap bahwa pakaian itu tidak hanya sekedar ada nilai seninya, tetapi di sana ada unsur psikologi. Iya, ada Ya. psikologinya. Jadi kalau ada barang yang menarik dan anggap langka dimasukkan, itu kan menimbulkan satu kepercayaan diri ya. Betul. Memberikan sugesti gitu ya. Iya, Kesia, ada ya. sugesti untuk diri sendiri, juga untuk orang lain Orang gitu. lain gitu ya. Nah baik, terima kasih. Nah kalau bisa dijelaskan ya, ada dua jenis pakaian perang orang Nias itu ya Bu. Iya. Ada sifalau
Atau mudah-mudahan ucapan saya ini benar ya. Kalau ada orang Nias mohon maaf nih. Saya ngomongnya saya tulis, saya baca aja. Sifalau dan sifatele. Enggak tahu nih ucapannya saya benar apa tidak ya. Mohon maaf dibetulkan nih. Itu apa ya Bu ya? Dua jenis ini kira-kira pembedanya ada di mana ya? Itu jenis perangnya, bukan jenis bajunya. Oh sorry. Oh iya benar, dua jenis perang ya. Sifalau dan sifatele itu apa gimana perangnya itu ya? Perang Nias itu kok ada 2 jalur. Jadi misalnya mereka ada yang lebih apa ya? Mereka biasanya ada yang diskusi dulu, negosiasi, mau kalah nggak gitu, mau nyerah. Mau menyerah apa tidak? Mau menyerah atau enggak gitu. Kalau misalnya mau menyerah itu namanya sifatele. Tapi kalau yang sifatau itu mereka nyerangnya diam-diam gitu. Oh gerilya gitu. Iya gerilya. Jadi biasanya sih orang Nias katanya perang lebih banyak untuk harga diri. Jadi misalnya ada satu orang yang dihina misalnya, gitu ya? Atau misalnya di apa ya? Dipermalukan gitu. Biasanya mereka langsung sakit hati terus perang gitu. Tapi ada juga yang mereka ingin memperluas wilayahnya. Jadi biasanya mereka negosiasi dulu. Kita mau perang nih. Terus mau nyerah enggak gitu. Nah biasanya baju perangnya hadir di situ psikologinya. Secara psikologis waktu datang, wah hebat nih, udah punya apa ya, helmetnya tuh tinggi, pundaknya tuh besar gitu udah ya? Gitu pakai kulit buaya gitu. Terus di raganya itu ada tengkorak monyet, udah takut deh gitu. Karena mereka dianggap itu hebat gitu dari bajunya. Padahal bisa jadi ternyata kampung yang hebat ini cuma punya misalnya 70 prajurit, tapi yang kampung lawan itu punya ratusan misalnya. Tapi mereka udah takut duluan gitu. Takut dulu, kalah mental gitu ya. Iya, kalah mental. Jadi katanya ada 2 jenis perang itu. Yang satu mungkin lebih ini ya, gentleman gitu ya, nanya dulu mau perang atau enggak, janjiannya di mana gitu. Mau malam hari, siang hari gitu. Jadi mereka siap-siap. Ada juga tapi yang diam-diam gitu nyerangnya. Gitu ya. Iya. Mungkin ya gerilya itu mungkin sakit hati. Iya bisa jadi. Bisa jadi ya. Jadi dia ingin aja gitu. mau membinasakan atau menghabisin lawannya gitu ya. Dan bisa jadi juga kemarin narasumber saya juga ada yang cerita. Jadi ada satu prajurit yang membalaskan dendam kampungnya. Jadi bisa jadi dia pergi sendiri gerilya, terus kalau mereka tuh bawa kepala. Jadi kalau menang itu bawa kepala lawannya gitu. Bawa kepala terus langsung diagung-agungkan gitu prajurit ini. Walaupun mungkin dia masih muda atau mungkin prajurit yang baru levelnya mungkin di bawah, tapi kalau misalnya dia berhasil mengalahkan. Iya, mengalahkan, membalas dendam kampung, langsung dia bisa naik gitu gelarnya, atau dikasih gelar kehormatan atau apa. Ya. Iya, bisa dikasih permintaannya dikabulin apa aja gitu. Boleh. Jadi nanti bisa sendiri, bisa banyakan gitu. Yeah. Yang penting perang gitu. Waktu Kesia itu ke sana kan mempelajari ya. Ibu ke sana ya sempat ya, melihat itu pakaian perang. Lalu pakai helmetnya tuh yang bukan rusak gitu ya. Terus pakai baju yang lebar begitu ya. Nah itu kan rata-rata berat. Iya. Nah pertanyaan saya itu sering sederhana. Ketika itu waktu perang itu apa enggak sedang bergumul dengan bebannya ini gitu ya? Iya benar. Saya juga tanya sebenarnya. Ini kok ya? Emang bisa ya perang pakai baju kayak gini? Udah ada yang dari rotan dibuat seperti rangka, terus di luarnya dikasih besi, di luarnya dikasih apa macam-macam. Tapi katanya kalau zaman dulu karena udah biasa, bisa katanya. Bahkan mereka kegiatan membuat baju perang ini kan memang bersama-sama nih, selalu gotong royong, pasti barengan gitu. Jadi buat sendiri, pakai sendiri, jadi bajunya juga custom made gitu, bukan beli ke orang, ada orang yang bikinin katanya. Jangan-jangan ada diukur dulu ya? Iya ukur, tapi baju sendiri katanya. Iya. Jadi nanti bajunya begitu personal, jadi dia tahu dia beratnya harus seberapa berat, kalau misalnya bahannya ini dia cocok atau enggak gitu. Dan memang kulit mereka juga, mungkin kalau orang Baduy ya, kalau jalan kan nggak pakai sepatu,
bisa katanya. Emang bisa gitu. Sekarang juga kita lihat mereka nggak pakai sepatu. Memang karena kulit kakinya jadi tebal gitu. Jadi zaman dulu juga kulitnya tebal-tebal katanya. Kalau sekarang kata narasumber, ya kalau anak-anak sekarang lembek-lembek badannya katanya. Karena nggak ada si kapalannya itu. Jadi kalau zaman dulu walaupun panas nggak masalah pakai seng. Kalau sekarang kan nggak bisa ya. Sunscreen gitu orang-orang mungkin nggak mau gitu ya kena matahari, nanti kanker dan lain-lain. Kalau zaman dulu nggak ada katanya. Nggak kepikiran hal-hal Iya, seperti itu. dan memang kulitnya pasti berbeda dan mereka tiap hari gitu melakukan hal ini, jadi udah biasa. Jadi tapi memang kalau perang sesungguhnya si perhiasan atau dekorasi itu pasti dilepas katanya, karena dipakainya lebih banyak ke secara psikologis ke lawan waktu negosiasi, iya, dan juga nge-hype apa ya prajuritnya. Jadi sebelum perang pasti mereka nyanyi dulu, terus ngasih adrenalin dulu, ya. Jadi di sana ada namanya hoho. Hoho itu mereka jadi seperti sajak gitu. Jadi ada ketuanya ngomong apa nanti dijawabin. Oh gitu. Pantun gitu iya, ya, pantun berbalasan gitu ya. Iya, jadi saling balas-balas supaya mereka udah siap untuk perang terus langsung pergi. Itu pakai bajunya, dekorasinya dan lain-lain. Tapi nanti kalau udah perang langsungnya dilepas dulu berat tuh. Jadi memang langsung ini dan mungkin seperti yang ada di Indonesia lainnya ada hal-hal mistis, magis yang mereka punya. Jadi pakai pakaian seperti itu memang jadi sudah biasa gitu. Bu, kalau dilihat ya perang di dalam kehidupan orang Nias pada zaman dahulu itu seperti tidak bisa lepas ya dari kehidupan sehari-hari ya. Itu kalau boleh saya lihat, apakah memang mereka berperang di antara suku gitu ya? Ataukah mereka berperang dalam rangka menghadapi musuh-musuh dari luar Nias ya? Bagaimana Ibu? Kalau yang saya tahu, mereka lebih banyak perang antar kampung. Jadi antar kampung, di dalamnya, ya? Iya. Jadi antar kampung mereka pasti banyak perang gitu untuk memperluas kerajaan, wilayah atau ya untuk harga diri gitu biasanya. Tapi untuk di luar biasanya mereka suka perang juga sama Aceh. Jadi Nias sama Aceh itu suka saling menculik. Jadi misalnya ambil budak gitu terus jual beli budak gitu zaman dulu. Itu katanya sama Aceh. Sama yang terakhir tuh sama Belanda biasanya, karena Belanda juga ingin menguasai Nias, tapi Niasnya nggak mau gitu. Jadi yang mereka perang itu, tapi mereka biasanya ada di lingkup Nias sendiri. Jadi mereka jarang sekali pergi gitu kemana untuk berperang, atau misalnya ke Sumatera ngapain, katanya nggak kayak gitu. Iya, mereka lebih suka ada di dalam, menjaga wilayah. Iya, jaga Pulau Nias. Tapi kuat gitu di situ, di dalamnya kuat. Jadi nggak mau ke misalnya ke Medan gitu ngapain, katanya enggak. Atau ke Jawa. Iya, atau ke Jawa gitu, jauh. Gitu. Ya, kan dulu misalnya kerajaan Mojopahit itu kan ekspansi gitu ya. Ekspansi gitu, pengen gede. Sampai ke wilayah-wilayah, bahkan sampai ke arah di luar Nusantara, sampai ke Thailand. Gitu iya, mau besar gitu. Kalau mereka lebih ke pulaunya sendiri. Tapi memang ada satu desa yang jadi narasumber saya juga, namanya Desa Hilisematane. Dia saking besarnya, waktu kemerdekaan tuh dipecah jadi 5 kecamatan gitu. Jadi saking besarnya. Besar ya. Jadi besar sekali sampai bisa dipecah gitu. Kalau kampung lain mungkin jadi satu desa, satu kampung gitu. Kalau ini sangat besar karena dia berhasil melawan banyak kampung gitu. Jadi makin lama makin besar gitu si daerahnya. Kalau sedikit tentang Belanda ya, kira-kira dengan semangatnya atau jiwa orang Nias itu menjaga harga diri, saya belum membaca sih tentang apakah orang Nias sampai berhasil ya untuk melawan mencegah atau menahan Belanda, bisa ya itu ya? Jadi bahkan di Belanda itu ada ada tulisan atau istilah jangan ke Nias gitu.
karena mati semua gitu. Baru mau masuk ke Teluk udah dilemparin tombak, itu udah mati. Terus mau misionaris juga langsung dibunuh gitu, karena mereka nggak suka nih sama orang-orang Belanda yang mau menguasai gitu. Kalau pedagang kan mereka cuma mau jual beli aja, itu nggak masalah gitu. Jadi banyak orang Cina juga, India, Arab gitu di daerah-daerah, iya diterima. Selama pedagang. Iya, selama pedagang. Jadi nggak mau menguasai, karena Belanda mau menguasai. Misionaris juga sebenarnya mau mengubah agama gitu kan. Jadi mereka tuh sebenarnya nggak terlalu suka gitu. Apalagi waktu Belandanya datang bawa senjata atau mau negosiasi segala macam, terus diserang. Kalau di Belanda ada bahasa Belandanya pengusir Belanda gitu kalau nggak salah. Kalau orang Nias itu dijulukinnya seperti itu. Jadi kalau mau ke sana hati-hati gitu. Terus mungkin karena orang Belanda juga harus ngasih feedback yang bagus sama pusatnya, mereka bilang menguasai gitu si Niasnya. Padahal cuman di kota Gunung Sitoli dan di mana gitu, katanya kecil semuanya daerah itu. Cuman feedbacknya bilangnya menguasai gitu. Tapi orang-orang Nias juga percaya kalau sebenarnya enggak. Dan dikuasai itu berapa ya? Mungkin 12 tahun sebelum kemerdekaan kalau nggak salah. Jadi cuman beberapa tahun gitu benar-benar dikuasai. Selanjutnya udah merdeka gitu akhirnya Niasnya. Tapi perjalanannya itu kan ratusan tahun ya sebenarnya Belanda ada di sini. Tapi kalau kita lihat dari sudut agama, orang Nias kan Kristen ya. Berarti kan misionaris dibunuh. Bagaimana tuh Kesia? Bisa ada informasinya atau ini tidak ya? Ini juga sebenarnya lucu juga sih ceritanya. Saya juga baca-baca dari sumber-sumber yang lain. Jadi Nias itu punya satu pohon kehidupan katanya. Kalau pohon kehidupan itu hancur, nanti kiamat katanya. Walaupun mereka nggak punya konsep surga neraka, itu nggak ada. Jadi waktu orang mati aja gitu. Makanya nggak apa-apa kalau menggal kepala kan nggak jadi hantu gitu ya. Tapi waktu misionaris ini datang, dia bilang kalau misalnya dia berhasil motong pohon kehidupan ini dan nggak kiamat, harus jadi Kristen nih semua gitu. Terus akhirnya dia potong, terus nggak kiamat. Terus akhirnya orang-orang Niasnya jadi Kristen, jadi bertobat. Terus mereka ada pengakuan dosa, kan Katolik ya banyaknya. Ada pengakuan dosa, terus mereka jadi sedih gitu, ada masa meratapi karena dulu kok berdosa ya, dulu kok jahat ya gitu. Jadi mereka tuh sedih, tapi setelah itu ada masa sukacita karena ditebus gitu dosanya. Jadi makanya orang Nias itu akhirnya jadi Kristen gitu, karena dipotong si pohon kehidupan ini sama misionaris. Nah kalau pohon kehidupan itu cuma satu? Iya, cuma satu, ada pohon besar gitu, yang mereka percaya kalau ditebang atau mati gitu pohonnya, udah kiamat semua. Pokoknya ada kematian yang massal iya, atau kemana tiba-tiba gitu ya? Kiamat gitu. Tapi ternyata enggak, terus akhirnya jadi percaya gitu. Jadi saya kira itu yang penting ya, bahwa pemberitaan Injil itu tidak boleh melalui ekonomi, tidak boleh melalui politik, tidak boleh melalui militer, tapi Injil, namanya Injil kan kabar baik ya, Evangelion. Maka pendekatan yang paling pas adalah budaya. Iya, gitu ya. Budaya itu sebenarnya lebih menyangkut masalah dari kata budi ya, kesadaran, ya, membuka kesadaran. Iya. Sehingga orang tidak lagi terikat dengan satu benda atau pohon begitu ya. Dari situ ketika dipotong mereka menemukan eksistensi atau diri Allah gitu ya. Diri Allah yang mengasihi mereka dan juga mengampuni mereka, sehingga mereka di situ mulai menemukan kesadaran diri, lalu ada pengakuan dan sebagainya. Iya, betul. Terima kasih Kesia. Nah, lalu ini Kesia, kita, tadi saya ada kelupaan. Ketika ini ya, tiap-tiap kampung itu kan biasanya ada rajanya. Iya. Kalau ada perang itu rajanya ikut perang atau rajanya hanya merintah begini ya? Kalau dalam tradisi Nias ya. Iya. Jadi kalau di Nias itu ada bangsawan. Ada bangsawan. Ada si Ulu dan si Ala katanya. Lalu bawahnya udah rakyat biasa. Nah,
ada juga bangsawan yang bisa jadi prajurit, ada bangsawan yang nggak bisa gitu jadi prajurit. Jadi jadi prajurit itu nggak semua orang bisa sebenarnya. Tapi kelihatan dari bajunya kalau dia bangsawan. Misalnya ada bagian emasnya, ada warnanya gitu. Itu mereka bisa gitu jadi prajurit ikut perang. Tapi kalau misalnya bangsawan yang biasa nggak bisa perang, dia nggak ikut gitu. Ada tangan kanannya gitu yang ikut. Jadi otomatis kalau seandainya ini ada raja di satu kampung aja, tidak harus ikut perang ya? Nggak harus, kalau dia nggak bisa perang nggak harus. Nah, makin menarik pemirsa dengan ulasan Bu Kesia tentang makna pakaian perang dan juga di dalam kehidupan orang Nias. Kita akan lanjutkan setelah informasi yang satu ini. Kalau kalian masuk FSRD Maranatha itu fun banget. Kalian gak akan nyesel deh masuk di Cafe Maranatha, karena kalau kita bahas dari fasilitas yang ada membuat kita menjadi lebih semangat. Kita juga punya lantai masing-masing buat program studi masing-masing, mulai dari seni murni, fashion, DKV, interior, dan arsitek. Buat lantai fashion sendiri, di sini yang paling pertama itu kita punya mesin jahit banyak banget. Jadi nggak perlu takut buat rebutan sama orang lain, jadi semua pasti kebagian dan bisa pakai. Manekin juga udah disediain dan banyak, jadi bisa kita pakai. Nah, buat dosen-dosennya sendiri, menurut aku di sini dosen-dosennya udah sangat profesional. Dosen-dosen memiliki kemampuan yang oke sih. Jadi kalau misalnya kita mau ngobrol apapun, mereka tuh sangat open banget sama sendiri. Mereka juga sering banget sharing-sharing tentang proyek-proyek mereka, dan nggak jarang juga mereka ngajak kita proyek bareng. Pertemanan sendiri di Maranatha tuh menurut gua bagus banget sih. Kenapa bagus banget? Soalnya dari awal juga kita udah ditekanin buat saling dekat satu sama lain gitu. Kita tuh dididik supaya kita menjadi satu keluarga yang baik dan sangat mendukung satu sama lain. Bisa satu kelas tuh bisa dari angkatan berapa tuh kumpul, terus kita ngobrol, kita cerita gitu, kayak berbagi pengalaman ya, betul kayak gitu. Jadi lebih klop banget ya menurut aku, dan bener-bener kayak nggak ada beda gitu. Iya. Kamu angkatan bawah nggak mau main gitu, enggak sama sekali enggak. Pertemanan di Maranatha tuh cukup enak banget, toleransinya bakal kerasa banget sih, apalagi banyak banget teman-teman di sini yang latar belakangnya beda-beda. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Pulau Jawa juga, ada yang dari Bali, ada yang dari Papua. Maksudnya bener-bener tersebar gitu loh satu Indonesia. Dan gue tuh ngerasa banget kalau di sini tuh kaya banget, karena kaya akan toleransi, kaya akan kebudayaan, sama kita nggak lupa kalau kita tuh Indonesia. Integrity. Kami, setiap mahasiswa FSRD, dituntut untuk selalu kreatif dan berbeda. Kejujuran dan kedisiplinan pun tidak lepas dari tanggung jawab kami. Care, selalu peduli dan membantu satu sama lain, dan tidak pernah lupa akan teman-teman kami yang membutuhkan pertolongan. Excellence. Mahasiswa FSRD selalu didorong memberikan yang terbaik dalam semua pengerjaan, baik itu pengerjaan tugas ataupun yang lainnya. Kita kembali dalam sesi yang terakhir tentang pakaian perang orang Nias. Nah, Bu Kesia, dalam jurnal disebutkan ada beberapa kelas sosial ya Bu ya? Iya. Ada si Ulu, Sila, Ire, Sato, Sawuyu ya. Nah, ini sekali lagi saya mohon maaf kalau cara pengucapannya kurang tepat ya. Tapi apa Ibu, kelas sosial ini Bu Kesia bisa menjelaskan supaya pemirsa makin mencintai. Waduh, saya juga ingin ke Nias nih. Saya mau belajar sesuatu dari Nias. Silakan Bu. Jadi memang di setiap kampung, waktu saya tanya ke narasumber, memang mungkin beda-beda ya. Ada yang orangnya sedikit, ada yang orangnya banyak. Jadi si klaster ini mungkin ada macam-macam. Tapi yang pasti ada itu ada si Ulu dan si Ila. Sisanya adalah masyarakat biasa gitu. Si Ulu, si Ila ini, si Ulu bangsawan, si Ila biasanya penasehat.
Dan ini juga ada 2 jalur kalau mau jadi si ulu itu bisa dari keturunan, bisa juga orang yang berprestasi gitu. Yang tadi disebutkan tadi itu ya, berhasil membunuh lawan. Iya, berhasil. Atau mungkin orangnya pintar ngomong katanya. Jadi mungkin dia orang biasa tapi dia pintar ngomong, pintar narik massa dan lain-lain. Biasanya dia bisa diangkat nih dari jadi bangsawan. Jadi kalau bangsawan itu memang selain mereka punya keuntungannya gitu secara sosial, mereka juga harus berprestasi katanya. Jadi misalnya bisa ngumpulin orang-orang, terus bisa bernegosiasi, bisa juga memberi prestasi-prestasi gitu, rakyatnya jadi makmur gitu, bisa hidup dan lain-lain. Jadi ada 2 jalur, antara jalur prestasi atau jalur keturunan gitu. Atau prestise ya. Iya. Ada prestasi, ada prestise gitu ya. Jadi bisa 2, tapi sisanya mereka ada pemuka agama namanya ere. Ere itu pemuka agama. Pemuka agama, jadi dukunnya gitu. Kalau di sana kan belum percaya Kristen waktu itu, jadi ada dukunnya. Terus ada sato gitu orang-orang biasa. Jadi sato itu anak desa namanya. Tapi ada juga budaknya. Jadi dia kan suka jual beli budak nih, atau mungkin orang-orang yang diculik itu bisa jadi budak, atau mungkin dari kampung lain jadi budak, itu namanya sawuyu. Tapi mereka tinggalnya nggak di dalam kampung, di luar. Di luarnya. Iya, karena dianggapnya budak. Gitu. Jadi kalau saya baru tahu ada perbudakan dong, Bu. Iya, dulu. Jadi di Nias itu banyak sekali emas, walaupun mereka nggak punya tambang emas. Jadi mereka sangat kaya gitu, bangsawannya udah punya emas di kepala, anting, gelang dan lain-lain, itu karena hasil tuh jual beli budak gitu zaman itu. Bisa jual beli dengan siapa tuh budak sama orang Aceh, orang Padang itu bisa diculikin, terus bisa dijual. Dari orang Aceh juga dijadikan budak gitu maksudnya? Iya, jadi mereka bisa saling culik gitu, bisa tapi dijualnya bisa ke pedagang gitu, misalnya ke orang Cina, Arab dan India itu. Bisa juga jual beli sama orang-orang yang di daerah memang masih di Indonesia itu. Jadi makanya mereka punya sistem perbudakan gitu. Itu kalau boleh tahu sistem itu perbudakan itu bisa hilang itu mulai kapan ya? Waktu ada misionaris. Jadi di misionaris datang, mereka bilang nggak boleh ada budak, nggak boleh ada perang. Jadi semua yang jadi dosa gitu, jadi nggak boleh gitu. Jadi sejak itu jadi berhenti karena mereka tiba-tiba bertobat massal gitu. Oh gitu ya. Jadi kalau saya tangkap misionaris ini bukan sekedar membawa agama, tapi membawa perubahan paradigma. Iya, betul. Jadi mereka melepaskan dari sistem perbudakan, mereka tidak lagi saling menyerang, saling berperang satu dengan yang lain. Iya, betul. Jadi saya menangkap bahwa misionaris ini bukan sekedar membawa Injil, tetapi melalui Injil mereka menciptakan satu transformasi sosial. Iya, betul. Begitu ya. Nah, Bu, saya itu juga pernah ke Nias juga ya, ada satu tugas sinodal gitu ya. Tapi juga saya belum sempat mengamati kalau orang yang lompat itu loh, Bu. Lompat batu. Lompat batu itu, Bu ya. Itu juga pakai pakaian khusus atau bagaimana ya? Kalau sekarang mereka jadi punya seragam yang dari katun. Dan kalau misalnya saya lihat dari timelinenya, memang baju perang Nias itu nggak pernah ada dekorasi, misalnya ada bunga atau misalnya bentuk segitiga dan lain-lain, itu biasanya nggak ada. Yang ada itu waktu sekarang gitu. Jadi sekarang karena harus lebih menarik, warnanya harus lebih menonjol karena untuk tamu dan atraksi, jadi ada dekorasi yang ditambah-tambahkan gitu di baju perang Nias sekarang. Tapi khusus untuk menyambut tamu dan khusus untuk atraksi gitu. Jadi kalau ada sale Nias atau festival Yahoo, biasanya ada yang lompat, atau mungkin ada tamu datang banyakan gitu, nanti ada atraksi gitu. Iya, iya. Saya sendiri kaget waktu saya selesai memimpin satu acara, lalu ada tarian gitu, Bu. Nah,
tarian itu membawa kepala babi gitu ya. Ya, lalu saya diberi pakaian kehormatan gitu ya. Nah, tapi saya belum menjawab. Kira-kira yang lompat batu itu tujuannya apa ya? Jadi kalau silakan. dulu, kalau yang saya tahu sebenarnya semua anak-anak laki-laki itu harus latihan gitu untuk lompat. Jadi dari mereka kecil latihan gitu, lihat abang-abangnya katanya yang lompat-lompat gitu. Tapi kalau misalnya mereka berhasil melompat, mereka bisa jadi prajurit. Tapi sebenarnya nggak bisa lompat juga, tapi dia punya keahlian lain, misalnya untuk berperang gitu pakai pedang, atau misalnya mereka punya keahlian lain bisa jadi macan gitu. Nah itu juga bisa ikutan perang walaupun nggak bisa lompat batu katanya. Oh, jadi salah satu syarat untuk perang Iya, prajurit itu adalah bisa lompat batu. Karena batu itu kan 2 meter katanya. 2 meter ya. 2 meter tingginya, dan si gerbang kampung juga setinggi itu. Jadi kalau misalnya mau bisa lompat, bisa masuk gitu ke kampungnya. Dan mereka juga harus bisa keluar. Jadi kalau misalnya ternyata kalah nih, jadi bisa lompat lagi untuk keluar gitu. Jadi nggak kekurung nih di dalam kampungnya. Itu kalau dalam buku silat itu namanya kingkang itu. Kingkang itu jadi ilmu meringankan tubuh gitu. Oh iya. Iya kan kingkang. Iya mungkin sama. Itu. Tapi sampai sekarang mereka juga yang dilatih bisa, tapi nggak sebanyak zaman dulu. Jadi waktu saya ke desa Bawah Matalua cuma ada 7 katanya yang bisa. Tapi kalau dulu bisa ratusan, puluhan gitu. Kalau sekarang cuma ada 7 yang bisa benar-benar lompat. Jadi waktu mereka lompat itu ada batu kecil, jadi ke batu lompat gitu ke atas. Dan walaupun misalnya bisa lompat harus bisa landing juga. Oh bisa landingnya ya? Soalnya kalau bisa lompat tapi ternyata dia nggak bisa landing, udah cedera katanya, nggak bisa jadi prajurit. Dan emang susah sekali gitu untuk bisa lompat itu. Itu termasuk juga untuk memikat untuk meminang seorang perempuan atau begitu ya? Siapa dengar benar apa tidak itu ya? Rasanya untuk bisa menikah dan lain-lain itu harus bawa kepala. Untuk menikah itu harus bawa kepala? Iya, artinya itu bawa kepala atau misalnya... Yang membawa kepala siapa? Prajuritnya. Oh, iya. Jadi kepalanya siapa Bu yang bisa lawannya, bisa orang kampung lain, yang penting bukan di dalam kampungnya. Jadi masih ada pikiran seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya ada satu orang punya istri banyak gitu, itu karena dia berarti bisa motong kepala banyak sekali gitu lawannya. Atau misalnya ada, ini cerita dari narasumber saya juga, kakeknya itu prajurit katanya. Dia berhasil bawa kepala, jadi ngelawan musuh gitu. Terus ditanya mau hadiahnya apa gitu. Saya mau nikah sama orang ini gitu. Tapi orang ini ternyata udah nikah juga. Tapi harus diambil gitu. Diambil juga? Iya, jadi si suaminya neneknya itu harus ngalah gitu. Jadi nikah sama kakek dia katanya. Walaupun kalau sekarang kan aneh ya sebenarnya cerita-cerita seperti itu, tapi kalau dulu di Nias udah wajar katanya. Ya bersyukur bahwa berita Injil bisa memberikan paradigma yang baru ya, tentang arti perkawinan, arti kekudusan ya. Perkawinan itu akhirnya dihayati menjadi masyarakat yang lebih bisa juga menghargai ya, peran dari seorang perempuan, peran dari sesamanya begitu. Baik, Bu Nia, di dalam tulisan Bu Kesia disebutkan bahwa dalam perkembangan baju perang Nias fungsinya disebutkan perlindungan, pertahanan, dan kenyamanan. Iya. Nah, saya ini agak bingung karena perlindungan dan pertahanan itu kalau saya tangkap seringkali mirip ya. Jadi rancu, kira-kira apa itu Bu? Aku sampai dibikin pemisahan istilah perlindungan, pertahanan. Kalau kenyamanan mungkin saya bisa nangkap, tapi kalau perlindungan dan pertahanan itu bagaimana Bu? Iya, jadi sebenarnya kalau dari lini masa baju perang Nias itu mungkin ada 3 kategori material, ada yang lokal, asing, ada juga lokal dan asing. Kalau yang saya buat kategorinya gitu. Nah ini mungkin pertama
perlindungan itu lebih ke material-material awal karena mereka nggak punya material untuk melindungi tubuhnya. Jadi material yang dipakai adalah kulit kayu. Jadi kulit kayu yang memang tipis atau misalnya nggak durable gitu. Jadi berapa kali pakai mungkin rusak juga gitu. Atau mungkin karena bahan alami tiba-tiba dikompos gitu si pakaiannya. Lapuk gitu ya. Iya, lapuk gitu dimakan waktu. Jadi itu fungsinya perlindungan yang memang hanya untuk melindungi gitu. Walaupun dia nggak keras, walaupun dia nggak sebenarnya disabet juga mungkin dia mati gitu ya orangnya. Tapi itu perlindungan lebih ke fungsi perlindungan tubuh. Dan memang kalau dirunut secara global pertama kali kalau nggak kulit binatang itu kulit dari pohon. Jadi memukul gitu dari pohon. Jadi manusia nias awal gitu melindungi tubuhnya seperti itu. Dan kalau ditebas nggak langsung kena gitu ke badan. Jadi fungsinya jadi pertahanan. Dan material-material lain yang nggak terlalu nggak langsung nusuk gitu ke badan, dia menjadi lebih ke pertahanan. Kalau perlindungan dia material yang dipakai hanya untuk melindungi gitu si badannya, walaupun kalau ditebas juga kena gitu ya kalau yang material-material awal. Terus nanti dia kenyamanan itu akhirnya mereka mencari menemukan serat pandan yang lebih nyaman gitu ke badannya karena mungkin lebih halus. Terus dia dapat teknologi menenun gitu dari Cina, akhirnya nyaman gitu. Tapi material ini 3 ini bukan berarti nggak dipakai lagi gitu sama nias. Jadi bisa jadi dalamannya, terus luarannya pakai kulit buaya, tapi luarannya pakai besi gitu. Jadi akhirnya ada mix media itu. Jadi selain di dalamnya nyaman, tapi di luarnya lebih keras gitu. Jadi fungsinya dibedakan seperti itu, ada yang perlindungan, pertahanan dan juga kenyamanan. Apakah memang ini kalau ini agak sedikit beda, perlengkapan perangnya orang nias itu, apakah mereka juga mengenal semacam tameng perisai gitu ya? Iya, ada tameng namanya baluse. Apa namanya? Baluse. Iya, baluse itu tamengnya mereka buat dari kayu. Itu nanti panjang sih, biasanya panjang dan lebar. Oh, jadi bentuknya memanjang gitu ya? Dan itu harus sesuai sama prajuritnya, sesuai tinggi mereka gitu. Jadi kalau misalnya pendek mungkin lebih kecil, kalau tinggi mungkin lebih panjang. Tapi mereka terinspirasi, ada yang bilang dari daun pisang, jadi ada sisik-sisiknya. Ada juga yang bilang terinspirasi dari buaya. Jadi buaya juga kan panjang, lalu ada sisik-sisiknya. Nah itu katanya bisa jadi inspirasinya antara dua itu. Jadi ada tamengnya juga, ada bajunya juga gitu. Nah Bu Kezia, sebagai seorang yang mendalami ya dalam bidang seni, dalam hal ini pakaian perang, kira-kira filosofi apa yang Ibu tangkap ya dari keseluruhan materi? Mungkin dalam hal ini pemirsa juga ingin mengetahui lebih dalam gitu ya. Kira-kira filosofinya dari keseluruhan ini apa yang Ibu ingin sampaikan itu? Sebenarnya yang saya ingin ceritakan gitu mungkin ke orang-orang, saat kita melihat ingin menciptakan sesuatu, kita juga harus melihat ke belakang gitu. Jadi pastinya kita bukan orang pertama gitu yang membuat satu baju atau membuat perlengkapan perang dan lain-lain, tapi kita bisa melihat gitu ke belakangnya apa yang sudah terjadi, apa yang berhasil, apa yang gagal, lalu kita bisa mengembangkan dari situ gitu. Mungkin orang-orang banyak sekali yang kenapa sih harus belajar sejarah gitu? Kenapa kita kan mau lihat ke depan gitu? Kenapa harus stuck gitu di masa lalu? Tapi sebenarnya masa lalu itu bukan untuk kita cuman mengenang, tapi kita juga belajar gitu dari sana. Dan harapannya ke depan bisa lebih baik gitu. Jadi ini yang sebenarnya inti dari riset lini masa itu seperti itu. Jadi saat kita bisa lihat di belakang karakteristiknya seperti apa, terus material itu berkembangnya seperti apa yang boleh berubah, apa yang tidak boleh berubah gitu dari baju perang nias ini, mungkin kita bisa
untuk desainer atau mungkin untuk orang Niasnya sendiri saat mereka mau mengembangkan sesuatu, mereka punya poin-poin yang bisa diambil gitu. Jadi jangan sampai waktu saya buat fashion gitu, inspirasinya apa, tapi orang Nias nggak ngerasa itu gitu. Dan malah jadi apropriasi budaya gitu kan. Sekarang banyak ya, saya kan bukan orang Nias sebenarnya, tapi makai budaya Nias untuk kepentingan saya gitu. Tapi yang saya harapkan untuk desainer atau misalnya orang-orang yang tertarik gitu dalam fashion, mereka bisa look back untuk ke depan gitu dan menghargai atau mengangkat budaya itu gitu. Bukan cuma untuk kepentingan saya gitu, tapi untuk kepentingan budaya itu sendiri gitu. Jadi penelitian yang dilakukan itu memang bisa membuat Kesia menjadi seorang dokter, tapi sebenarnya melalui kontribusi, melalui penelitian itu memberikan kontribusi kepada Niasnya ya, atau kepada daerah yang diteliti begitu ya. Ini konsep integriti dari seorang akademisi begitu kan. Betul. Dan yang kedua, saya melihat bahwa cara berpikir ini penting, bahwa kita melihat ke belakang untuk membawa ke depan gitu ya. Lalu saya kok tiba-tiba teringat bahwa cara berpikir iman Kristen dalam melihat sejarah seperti itu. Iman Kristen itu bergerak ke depan ya, jadi dia berbentuk linear. Tapi sebenarnya linear itu dia siklis gitu. Siklis itu berarti dia maju tapi dia siklis. Ya, maksudnya siklis itu reflektif. Nah, reflektif itu kemudian mendorong dia lebih progresif gitu ya. Jadi karena itu garisnya itu seperti ini gitu ya. Nah, begini. Jadi tidak semata-mata orang itu bergerak maju, tapi tidak pernah belajar dari nilai-nilai sejarah begitu ya. Jadi sangat penting bagi kita bukan hanya untuk mengenang ya, tapi mari kita belajar nilai-nilai sejarah supaya kita bisa memberikan pemaknaan akan kehidupan kita ke depan. Belajar dari sejarah maka kita akan menjadi pribadi yang semakin bijaksana dan juga dalam berinteraksi kita juga bisa tahu menempatkan diri dengan tepat gitu. Nah, Bu Kesia, silakan menyampaikan satu closing statement bagi pemirsa. Kalau dari saya mungkin saat kita mau mengembangkan sesuatu, memang kita harus melihat ke belakang gitu. Dan terlebih kalau misalnya itu bukan budaya yang kita, bukan budaya kita gitu ya. Mungkin saya bukan orang Nias gitu. Kita harus minta izin dulu dan juga menghargai budaya tersebut. Saat kita menghargai dan kita ingin memajukan satu budaya, nanti hasilnya pasti akan positif. Hasilnya pasti akan dihargai juga gitu budaya itu. Jadi jangan lupa saat kita mengembangkan sesuatu, jangan hanya mikirin diri sendiri gitu. Tapi mikirin juga orang lain, budaya lain, karena kita memang hanya meminjam gitu dari budaya tersebut. Nah, itu adalah sikap kerendahan hati seorang akademisi, sehingga dia sekedar memperalat ya materi-materi yang ada untuk kepentingan dirinya. Tapi sejauh mana kita juga bisa sebagai sesama memberikan kontribusi yang berharga bagi daerah-daerah yang kita kunjungi dan kita teliti. Terima kasih Bu Kesia atas pemaparannya. Dan selamat untuk pencapaian. Terima kasih banyak Pak. Kita akan akhiri dengan doa. Izinkan saya berdoa dalam iman Kristen. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Engkau telah memberikan kemampuan, panggilan, hikmat, dan segala kesempatan yang Tuhan izinkan bagi kami semua untuk bersama-sama mengembangkan diri seraya kami terus berkiprah sebagai kontributor, sebagai orang-orang yang dengan tulus memberkati setiap orang di sekeliling kami. Tuhan berkati Ibu Kesia, Clarissa Langi dalam perjalanannya ke depan. Tuhan pakai Kesia dalam pekerjaan Tuhan semakin setia dan Tuhan memberikan segala karunia yang dia butuhkan. Bapa yang Maha Baik, berkati pula setiap pemirsa, agar kami juga boleh menghormati setiap budaya, dan kami boleh belajar dari sejarah, sehingga kami menjadi orang-orang yang bijaksana,
dan mampu menghormati setiap orang yang berbeda dengan kami. Kami serahkan Bapa kehidupan kami selanjutnya di dalam kemurahan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.